Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami dapat beribadah pada hari ini hanya oleh belas kasihan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, adalah kemurahan-Mu kepada kami. Biarlah segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kami hargai dengan mempersiapkan hati kami diisi oleh firman Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang kudus yang tidak terbatas bekerja memberikan pengertian kepada masing-masing kami, supaya hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Pengertian kami semakin diluruskan, karena lewat pengertian yang benarlah kami dapat percaya kepada Tuhan dan mendapatkan anugerah keselamatan itu. Kami siap diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca mulai dari ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tema khotbah kita hari ini, damai sejahtera bagimu. Temanya indah sekali ya. Damai sejahtera bagimu. Ini sering kita ucapkan sesama orang Kristen biasanya ya. Di pintu rumah pun sering ditulis Shalom ya. Shalom itu artinya adalah damai sejahtera. Jadi kalau di pintu rumahnya ada kata Shalom, berarti rumah ini ada dalam damai sejahtera. Benarkah demikian? Kan gitu ya. Shalom di dalam pintu, perang di dalam rumah. Berarti nggak sama ya, nggak sama kata-katanya dengan keadaannya. Shalom itulah damai sejahtera. Damai sejahtera bagimu itu menjadi tema kita hari ini. Saya ingatkan dari minggu lalu supaya kita berkesinambungan. Minggu lalu tentang kebangkitan Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus bangkit dan ada perempuan-perempuan yang ingin menjumpai mayat Yesus. Itulah Maria Magdalena bersama dengan Salome, ternyata tidak ketemu. Jadi perempuan-perempuan yang mau meminyaki Yesus, mau merempah-rempah Yesus, ternyata gagal. Apa yang mereka harapkan gagal, sia-sia. Apa kaitannya dengan kita? Itu sudah saya singgung kemarin ya. Kaitannya sering kita juga berharap ketika kita ziarah ke kuburan, kita rindu bertemu dengan sanak saudara kita yang sudah mati. Sanak keluarga kita berharap dia mendengar seruan kita. Dia tahu kalau kita datang. Ternyata tidak.
Tidak ada orang ziarah yang bertemu dengan sanak keluarganya, karena semua orang mati sudah kembali ke asalnya, dari debu menjadi debu. Berarti ketika kita panggil orang mati, dia nggak dengar. Dia nggak tahu saudara bawa bunga yang wangi dan harum. Dia tidak tahu kalau saudara bawa makanan. Sama halnya dengan Maria Magdalena dan teman-temannya. Ketika mau bertemu dengan mayat Yesus, mereka gagal. Mereka sia-sia, tidak bertemu. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit. Yang menyatakan Yesus bangkit adalah malaikat. Kuburnya kosong. Kubur Yesus telah kosong. Yang ada adalah malaikat. Dan malaikat yang berbicara kepada Maria dan teman-temannya. Kamu mencari dia, di antara orang mati dia tidak ada. Dia telah bangkit. Lihatlah kuburnya. Lihatlah tempatnya dibaringkan. Sudah kosong. Jadi Yesus Allah kita adalah Allah yang bangkit. Bukan Allah yang mati. Kalau pengharapan kita kepada Allah yang mati, tentu kita tidak bisa ditolong. Apapun yang kita minta kepadanya, apapun yang kita doakan, tidak akan terkabul kalau Allah kita mati. Tapi kita beruntung. Allah kita bukan Allah mati, bukan Allah yang di kuburan, tapi Allah yang bangkit dari kuburan. Kubur kosong, membuktikan dia hidup. Berarti Allah kita adalah Allah yang hidup. Kalau Allah itu hidup, berarti dia ada di sini. Dia memandang wajah saudara. Dia melihat hati saudara. Dia tahu apa yang saudara pikirkan saat ini. Karena Allah itu hidup. Kalau orang mati nggak bisa memikirkan kita. Orang mati nggak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Orang mati gak mengerti pikiran kita dan gak bisa melakukan apapun kepada kita. Tapi Allah kita Allah yang hidup, berarti Allah yang mendengar seruan, Allah yang mendengar permohonan kita, Allah yang tahu isi hati kita, Allah yang tahu apa yang kita pikirkan saat ini. Itu artinya Allah hidup. Nah, ketika Maria dan teman-temannya bertemu dengan malaikat, tidak bertemu dengan Yesus karena Yesus telah bangkit. Akhirnya mereka sedih. Mereka menangis. Tuhan kita di mana? Keinginan mereka adalah bertemu mayat. Yang dilakukan oleh Allah lebih dari itu. Sering di dalam pikiran kita, maunya apa yang aku mau. Ya, kerinduan kita, apa yang aku mau, maunya terjadi. Tapi Tuhan pikirkan lebih dari apa yang aku mau. Melebihi yang kita mau, melebihi yang kita pikirkan. Itulah Allah. Jadi Allah itu lebih tinggi dari pikiran manusia. Lebih tinggi Allah daripada apa yang manusia harapkan. Tetapi yang dikerjakan Allah itu adalah menguntungkan kita. Apa yang menguntungkan Maria Magdalena bersama temannya? Jika dia bertemu mayat, berarti tidak ada pengharapan. Jika kerinduan mereka tercapai, keinginan hatinya terjadi, Yesus masih ada di dalam kuburan. Mereka bisa merempah-rempahi. Ternyata Maria gagal dalam kebangkitan. Dan kita juga gagal dalam pengharapan. Orang yang berpengharapan kepada orang mati berarti sia-sia. Berarti sia-sia pengharapan kita kalau Yesus tetap mati, ya. Kalau dia tidak bangkit, maka pengharapan orang Kristen, pengharapan sia-sia. Tapi karena Allah kita Allah yang bangkit, maka kita punya pengharapan yang kekal. Dan itu yang Allah kerjakan untuk kita. Dan sesudah itu, ya, malaikat berkata kepada Maria, pergilah. Yesus telah bangkit, ceritakanlah kepada murid-muridnya. Sampaikan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit.
bangkit dan dia mendahului kamu di satu tempat di situ ya. Waktu Maria mendengar itu, dia lari. Mereka menjumpai para murid, lalu mereka ceritakan, Yesus telah bangkit. Walaupun percaya nggak percaya ya, tapi mereka ceritakan juga, Yesus telah bangkit. Namun apa respon para murid? Murid yang sudah lama bersama Yesus, murid yang sudah dididik oleh Yesus, murid yang sudah mendapat pengajaran dari Yesus. Tapi apa respon mereka? Mereka tidak percaya. Murid-murid meragukan apa yang disampaikan oleh Maria. Padahal Maria tadi sudah bertemu dengan malaikat. Malaikat sudah katakan Yesus bangkit. Dan malaikat katakan kuburnya telah kosong. Ketika Maria sampaikan kepada murid-murid, mereka ragu. Perempuan-perempuan ragu, murid-murid ragu. Sehingga oleh karena ada keraguan akan firman Tuhan, membuat manusia hidup dalam ketakutan. Siapa di antara saudara yang tidak ada ketakutannya? Pasti semua. Semua manusia ada ketakutan. Apakah takut akan masa depan? Apakah takut tentang anak-anak? Apakah takut tentang ekonomi? Takut tentang kesehatan? Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang menghantui pikiran manusia. Alasannya, mengapa manusia dipenuhi oleh ketakutan? Karena meragukan firman Tuhan. Itu dasar. Mengapa manusia yang sudah dengar firman, dengar berita pengharapan, masih hidup dalam ketakutan? Karena ragu. Ya, ragu akan firman. Murid ragu, perempuan ragu, maka mereka takut. Ya, kita lihat gambarnya ya. Murid takut, buktinya murid takut apa? Mereka kunci pintu. Mereka kunci pintu. Mereka berkumpul di satu tempat. Biasa orang takut kan cari teman ya. Kalau ketakutan biasanya nggak berani sendiri tuh. Pasti mau rame-rame. Ayo kita kumpul dalam satu rumah. Kita kunci, nanti kita dicari oleh orang Yahudi. Kita akan ditangkap. Padahal berita tentang kebangkitan Yesus telah disampaikan oleh Maria. Tapi mereka ragu akan kebangkitan. Telah disampaikan oleh Tuhan Yesus waktu mereka bersama-sama, tapi ragu. Akhirnya mereka kunci pintu rapat-rapat. Tinggal di rumah yang terkunci. Maka banyak orang kalau takut ke kamar mandi pun harus dikawanin. Iya, nggak berani. Padahal nggak ada apa-apa di kamar mandi. Yang ada adalah keran dan air. Tapi rasanya ada di situ gitu. Rasanya ada yang menanti dia di situ dengan wajah yang seram, dibayangkannya gitu. Wajahnya seram, lalu ingin menerkam dia, dibayang-bayangi oleh itu sehingga nggak berani masuk kamar mandi. Harus dikawani. Udah berumah tangga pun ada kayak gitu ya. Di sini nggak tahu. Tapi ada udah berumah tangga dia masih takut ke kamar mandi sendiri, jadi harus didampingi pasangannya. Celaka itu. Ya, itu celaka orang seperti itu. Kenapa? Nggak percaya. Walaupun banyak mendengar firman, tapi tidak percaya. Itu mengakibatkan ada ketakutan. Jadi siapa yang masih takut berarti kurang percaya. Ada ketakutan saudara? Ada? Saat ini aja. Ada ketakutan saudara? Jujur. Pasti ada. Kalau nggak jujur, enggak. Itu nggak jujur ya. Kalau jujur pasti ada. Nah, ketika kita takut, lihat apa yang membuat saya takut. Apa yang dikatakan Tuhan tentang yang aku takutkan. Ada nggak sehubungan dengan firman Tuhan mengenai yang kita khawatirkan, yang kita takutkan? Semua kehidupan manusia ada di sini. Semua yang manusia perlukan ada di dalam firman. Lalu, mengapa aku takut? Karena aku meragukan firman. Walaupun aku dengar, walaupun aku tahu,
tapi aku ragu. Sehingga muncul ketakutan. Itu yang dialami para murid. Berarti para murid pun takut, apalagi aku gitu ya. Murid aja pun takut, Bu. Ya lebih apalagi aku. Aku kan nggak murid gitu ya. Ya itu pembelaan namanya ya. Nah kita lanjut ya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Jadi tubuh kebangkitan Yesus tidak lagi dibatasi oleh pintu. Perhatikan, Yesus yang telah bangkit bisa masuk ke dalam rumah yang terkunci rapat. Berarti tubuh kebangkitannya gak bisa dibatasi oleh ruang, gak bisa dibatasi oleh kunci-kunci ya. Jadi dulu ada film itu, film apa itu yang seperti itu, dia bisa masuk ke ruangan, Bionic Woman ya, itu pernah dulu terkenal sekali. Nah ini Tuhan Yesus bangkit bisa tembus ke ruangan yang dimana murid-muridnya sedang berada dan ketakutan, terkunci rapat, tapi dia tiba-tiba berdiri di dalam. Dan apa ucapan Yesus kepada mereka ketika dia berdiri? Damai sejahtera bagimu. Lawan ketakutan adalah damai sejahtera. Siapa yang damai pasti hilang rasa takut. Siapa yang takut pasti hilang damai. Benar? Itu pengalaman. Siapa yang takut pasti hilang damainya. Mana mungkin orang ketakutan damai? Ya, damai aku damai. Damai kali aku. Gak ada ya. Orang ketakutan hilang damai sejahtera. Tapi orang yang damai sejahtera hilang rasa takut. Mana lebih banyak kita alami? Takutnya atau damainya? Ya, takutnya ya. Takut terantuk mobil, takut nggak dapat sewa, ya takut gajinya nggak naik, ya takut. Sehingga dipenuhi pikiran dengan rasa ketakutan, bukan dipenuhi dengan firman. Firman masuk kanan, keluar kiri. Iya, singgah aja dia, cung gitu ya. Jadi nggak ada yang tinggal, nggak ada masuk, maka nggak ada yang mempengaruhi. Hanya sekedar tahu. Tahu ini, tahu. Tahu Yesus bangkit? Tahu. Siapa yang nggak tahu Yesus bangkit? Bangkit pada hari yang ketiga. Ya, semua orang bisa hafal. Tapi apakah kebangkitan itu punya pengaruh di dalam kehidupan kita? Kalau tidak ada pengaruh kebangkitan itu berarti itu namanya ragu. Itu berarti sama dengan murid masih meragukan firman Tuhan, meragukan perkataan Tuhan. Tetapi di sini Tuhan Yesus kasihan. Jadi memang benar-benar Yesus itu adalah Allah yang berbelas kasihan. Walaupun murid-muridnya ini agak sedikit ya, agak lambat gitu, lambat percaya, lama kali percaya, sulit percayanya. Kalau kata orang baru gampang dia percaya. Kata orang lengket, ya 3 tahun lalu pun ucapan orang masih diingatnya. Tapi firman Tuhan keluar dari pintu gereja udah lupa. Apa tadi khotbah kita? Apa? Menarik kali tadi lucu-lucunya itu loh. Lucunya yang diingat ya. Lucu tadi loh khotbah pendeta itu. Tapi apa isinya? Lupa. Apa kata orang itu samamu? Itu sakit hati kali aku loh. Ini katanya gitu. Jadi kata orang yang menyakitkan tersimpan bertahun-tahun, kata Tuhan lewat saja di pintu gereja. Keluar langsung dicuri. Hati-hati, iblis itu pencuri. Apa yang dicurinya? Firman. Maka setiap kali kita dengar firman, ada setan, ada iblis yang berjuang mencuri supaya saudara tidak percaya. Maka puluhan tahun kita menjadi Kristen tetap ragu, tetap takut, karena kita tidak meyakini apa yang Tuhan katakan. Nah, lalu ketika Tuhan Yesus katakan di ayat berapa tadi? Waktu Yesus berkata itu ayat 19 ya, bagian B-nya.
damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ganti takut menjadi sukacita. Tadi ketakutan kunci pintu, sekarang ketika melihat Tuhan ada sukacita. Nah saudara, selama ini apakah mereka tidak melihat Tuhan? Murid-muridnya, mereka melihat, tapi dalam bentuk tubuh sebelum kebangkitan. Waktu Yesus bersama mereka, mereka lihat, mereka bersama, tapi Yesus belum mati. Mereka melihatnya sebelum mati, tapi sekarang apa yang Tuhan katakan, anak manusia akan mengalami penderitaan, akan disiksa, akan dibunuh, pada hari ketiga bangkit kembali. Ini yang belum mereka lihat. Tapi sekarang, waktu Yesus katakan damai sejahtera bagimu, mereka melihat Tuhan dan mereka bersukacita. Penglihatannya sudah beda. Penglihatannya sekarang adalah melihat Tuhan Yesus yang apa? Saya mau tanya supaya nggak melamun. Mereka mau melihat Yesus yang seperti apa? Kaum Adam. Berarti melamun. Siapa yang nggak dapat jawabannya melamun. Dari situ ngerti ya. Murid-murid melihat Yesus dalam bentuk apa? Belum juga dapat. Dalam tubuh kebangkitan. Tadi mereka sama sebelum Yesus mati. Sekarang sesudah mati dikubur mereka takut. Lalu Yesus menjumpai mereka dalam tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Ketika mereka melihat Yesus, mereka bersuka cita. Berarti yang dilihatnya sekarang adalah tubuh kebangkitan Yesus. Tubuh kebangkitan Yesus ini memberi sukacita. Mengapa tubuh kebangkitan memberi sukacita? Berarti apa yang Yesus janjikan semua genap. Apa yang dia katakan jadi. Kalau Yesus katakan jadi, kenapa aku tidak percaya? Mengapa aku ragu? Mengapa aku takut? Kalau yakin murid bersama dengan perempuan-perempuan itu Yesus bangkit, apakah dia bawa rempah-rempah? Apakah dia bawa minyak? Kalau dia yakin Yesus bangkit, tidak mungkin dia membawa rempah-rempah meminyaki mayat Yesus. Kalau firman itu jadi, kalau apa yang Tuhan Yesus katakan itu mereka yakini, hari ini loh dia sudah bangkit, ayo kita lihat bagaimana kuburannya. Seharusnya demikian. Tapi tidak. Mereka tidak meyakini akan kebangkitan Yesus sehingga mereka mau menjumpai mayat Yesus. Saudara tahu kalau saudara ke kuburan nggak menjumpai mayat, nggak menjumpai roh dan jiwanya di situ, itu beda orang mati dengan Yesus ya. Yesus bersama dengan tubuhnya dibangkitkan. Kalau manusia waktu dia mati tubuhnya masih di kuburan, roh jiwanya yang tidak ada di situ. Roh jiwanya sudah dibawa oleh malaikat sehingga waktu kita panggil dia tidak bisa mendengar. Waktu kita kasih makan dia tidak bisa makan. Itu beda Yesus bangkit dengan manusia. Kalau manusia mayatnya masih ada, tapi roh jiwanya tidak ada. Ketika Yesus bersama dengan tubuhnya dibangkitkan, maka kuburnya kosong. Kalau kubur saudara kita masih ada. Kalaupun puluhan tahun masih ada di situ. Tengkoraknya atau sudah jadi tanah itu masih ada. Itu perbedaan. Jadi saudara, yang membuat murid-murid bersukacita adalah ketika melihat tubuh kebangkitan Yesus. Sekarang coba tanya sebelahnya, kamu melihat apa? Jangan-jangan melihat hantu ya kan? Kalau melihat hantu tiap hari ketakutan. Apa yang kamu lihat gitu?
Coba tanya sebelahnya. Yang sering kamu lihat ketika kamu beribadah, ketika kamu katakan percaya, apa yang kamu percaya, yang kamu lihat? Kan karena kita lihat maka kita percaya ya. Maksudnya kita melihat itu dengan kacamata rohani. Melihat dengan kacamata rohani. Apa yang kita lihat? Yesus yang di kuburan atau Yesus yang bangkit? Yang mana yang kita lihat? Kalau kita melihat Yesus yang mati, berarti kita tidak melihat kuasanya. Kalau kita melihat Yesus yang bangkit, berarti kita melihat kuasanya. Maka tergantung apa yang kita lihat. Sebagai orang yang mengaku percaya Tuhan, pasti apa yang mempengaruhi kehidupan orang percaya? Apa yang dia lihat? Yang kita lihat itu mempengaruhi kita. Melihat dengan kacamata rohani akan mempengaruhi kerohanian kita. Melihat dengan kacamata jasmani akan mempengaruhi jasmani kita. Fungsi mata jasmani melihat perkara dunia. Maka yang kita lihat adalah mobil orang. Merek apa mobilnya? Gitu ya. Itu fungsi mata jasmani. Bajunya baju baru. Beli di mana dia ya? Warna apa bajunya? Sepatunya beli di mana? Ini fungsi mata jasmani. Maka kalau orang ke gereja, bisa aja mata jasmaninya yang berfungsi, bukan mata rohaninya. Karena setiap datang beribadah, sebelahnya yang dilihatnya, hari ini pakai baju apa dia? Baju kemarin minggu lalu juga itu loh. Iya, itu aja terus bajunya kuliah. Nah, cara sisirannya pun kayak gitu juga. Berarti matanya adalah mata jasmani. Maka pulang-pulang gak ada damai. Siapa yang beribadah hanya memakai mata jasmani, bukan memakai mata rohani, pulang tidak akan damai. Gak damai, gak ada sukacita. Ya, karena selalu orang yang dilihat, bukan Tuhan yang dilihat. Orang yang dilihat gak memberi damai. Orang yang dilihat gak memberi sukacita. Maka kalau dia duduk di belakang, pasti dia sungut-sungut karena melihat orang. Ini jalan terus ini, ke belakang, ke depan. Ya, berarti firman Tuhan gak masuk lagi tuh. Yang ini kulihat tiap hari Minggu jalan-jalan aja kerjanya itu. Padahal dia tadi ada tugasnya gitu. Tapi itu yang dilihatnya. Makanya matanya gini. Kemana orang itu ke situ matanya. Sehingga khotbah gak masuk lagi. Pulang apa? Kosong. Datang kosong, pulang kosong. Ya, sayang ya. Beribadah kosong, pulang kosong. Maka beribadah itu memakai kacamata rohani, bukan kacamata jasmani. Kalau kacamata jasmani itu membuat pusing, apalagi minusnya tinggi, makin pusing. Tapi kalau memakai kacamata rohani, semakin kita pakai, semakin nikmat. Karena semakin melihat Tuhan. Orang yang semakin melihat Tuhan, semakin menikmati kerohanian ini. Oh ini kata Tuhan. Oh ini yang dilakukan Tuhan. Oh jadi rupanya semua apa yang Tuhan katakan. Melihat Tuhan, murid-murid menjadi sukacita. Ada sukacita? Lihat wajah saudaranya, ada sukacita? Ya, karena dilihat jadi disenyum-senyumkannya. Padahal dari dalam tadi nggak ada ya. Tapi karena dilihat wajahnya pura-pura senyum dia, supaya nggak ketahuan kali beratnya itu ya. Nggak ketahuan kali bebannya yang begitu berat. Padahal berat. Makanya yang membuat nggak berat bukan dipaksakan senyum, bukan senyum Pepsodent. Ya, bukan. Aku senyum karena aku tadi sikat gigi Pepsodent. Bukan. Tapi dari dalam. Dari dalam. Karena apa? Kacamata rohani berfungsi dengan baik. Melihat Allah dengan jelas. Percaya firman. Orang yang percaya firman, melihat Tuhan dengan jelas, memberi sukacita. Adakah damai di hatimu? Jawab.
Iya. Izinkan Kristus Raja damai itu di hatimu bertahta. Jadi tanpa kehadiran Kristus bertahta nggak ada damai. Walaupun coba-coba, ya. Walaupun dicoba-coba damai, nggak akan damai. Tapi ketika hadir Kristus, itu memberi damai di dalam hati kita. Maka beribadah artinya apa? Aku rindu melihat Tuhan. Bukan merindu melihat temanku yang lain hadir nggak dia hari ini. Siapa yang nggak hadir hari ini ya? Itu pun seringkali memang absen itu. Ya, si Anu itu seringkali absen. Natal aja datang. Paskah, kalau nggak ada acara nggak datang. Jadi setiap beribadah orang yang selalu dilihat. Maka firman Tuhan tadi nggak masuk. Coba dari rumah siapkan hati. Tuhan, aku hari ini beribadah ingin melihat Engkau secara rohani. Biarlah mata jasmaniku tertutup, tapi mata rohaniku melihat dengan jelas, sehingga kebenaran-Mu tembus ke dalam hatiku. Itu tujuan beribadah. Maka siapa yang berdoa dari rumah, mempersiapkan dirinya, hatinya penuh konsentrasi, mendengar firman, sehingga firman itu akan bekerja, memberi pengertian dan meyakinkan dia. Kenapa di gereja ngantuk? Berarti nggak ada kesiapan hati. Apalagi pakai AC ya. Pakai AC ini enak kali tidur. Jadi sambil dididong-doahkan rasanya kan gitu ya. Waktu khotbah itu rasanya dininabobokan dia. Tambah angin sepoi-sepoi. Jadi kayak di pantai dia. Ya amin pendeta, amin. Kan gitu ya. Kenapa ada yang ngantuk waktu khotbah? Karena seperti dininabobokan, gak mempersiapkan hati dari rumah. Tuhan, aku rindu mata rohaniku terbuka, melihat kebesaran-Mu, melihat kuasa-Mu, melihat Engkau dengan jelas. Karena itu memberi damai bagiku. Tanpa aku melihat Engkau, ada rasa ketakutan menjalani kehidupan ini. Tapi ketika melihat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, damai itu bukan karena nggak ada masalah ya. Jangan kira, oh damai, bagaimana aku damai, pergumulanku banyak. Bagaimana aku damai, masalahku bertubi-tubi. Damai sejahtera bukan tanpa masalah. Ingat, ini kunci yang paling penting. Damai sejahtera itu artinya bukan hidup tanpa masalah, bukan hidup tanpa kesulitan, bukan hidup tanpa pergumulan. Tapi damai sejahtera itu ada masalah, ada kesusahan, ada pergumulan, melihat Tuhan, ada damai. Paulus adalah pemberita Injil yang sangat terkenal. Apakah dia tidak ada masalah? Rasul Paulus punya masalah yang berat. Oleh karena dia mengabarkan Injil, dia ditangkap, dia disiksa, dipenjarakan. Ini masalah. Semua rasul-rasul punya masalah, tapi melihat Tuhan ada damai, ada sukacita. Maka Rasul Paulus ketika dipenjara pun dia menulis surat kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Berarti sukacita itu di mana? Di dalam Tuhan. Bukan bersukacita karena masalahmu beres. Bersukacita karena kamu tidak punya pergumulan. Bersukacita karena uangmu banyak. Bukan. Tapi bersukacita karena kamu di dalam Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan ada sukacita, ada damai. Karena bersama Tuhan dia menjalani kehidupannya. Bersama Tuhan dia menjalani persoalannya, kesulitannya, pergumulannya. Dia tidak seorang diri. Maka orang yang tidak melihat Tuhan dan tidak di dalam Tuhan, ketika menghadapi pergumulan, persoalan yang bertubi-tubi, dia gampang putus asa. Dia gampang stres, akhirnya mengakhiri hidup. Karena tidak melihat Tuhan.
Tapi orang yang melihat Tuhan, seberat apapun persoalannya, ada damai. Adakah damai, saudara? Adakah damai di tengah-tengah pergumulan yang besar? Adakah damai di tengah kesulitan ekonomi? Kurang ya. Dengan lancar ekonomi, lancar sukacitaku. Mandek ekonomi, mandek sukacitaku, kan? Berarti sukacitanya dipengaruhi oleh ekonomi. Sedangkan firman Tuhan katakan, bukan oleh karena lepasnya manusia dari masalah baru damai, baru sukacita, tapi melihat Tuhan. Saya mau jelaskan, ketika mereka kunci pintu, ada masalah? Ada. Ketika Tuhan Yesus hadir, ada masalah? Ada. Orang Yahudi itu ada. Waktu mereka kunci pintu, orang Yahudi tetap ada di sekitar mereka. Waktu Yesus hadir, orang Yahudi tetap ada. Tapi ketika melihat Tuhan, mata rohani melihat Tuhan dengan jelas, maka ada sukacita. Kalau begitu doa kita apa? Tuhan, lepaskanlah aku dari semua pergumulan ini. Atau Tuhan, bukalah mata rohaniku untuk melihat Engkau. Yang mana doanya? Ya, untuk melihat Tuhan ya. Bukan lepas dari pergumulan. Kenapa? Bumi tempat persoalan. Bumi tempat bergulat. Bumi tempat penderitaan. Sampai kita pulang. Tidak ada manusia lepas dari persoalan. Tidak ada manusia lepas dari kesulitan. Sampai kita kembali menghadap Allah. Bumi memang tempat penderitaan. Melahirkan aja udah menderita, ya kan? Tapi anak gadis nggak mungkin dia nggak kawin. Kalau ditanya, menderita kali lo melahirkan, maunya kalian berumah tangga. Dia bilang apa? Ibu ini, katanya. Kan gitu ya. Kalau mau menghindari penderitaan kan gak usah berumah tangga. Tapi udah tahu menderita pun melahirkan, masih tetap mau berumah tangga. Malah sedih kalau nggak ada pasangan gitu. Nah ini artinya bahwa hidup memang tempat penderitaan. Setuju ya? Setuju nggak setuju ya? Harus setuju memang. Karena itu fakta. Setuju nggak setuju itu fakta. Memang bumi tempat penderitaan, tempat kesusahan. Siapa di antara kita yang nggak pernah sakit? Itu kan penderitaan juga. Siapa yang nggak pernah kehujanan? Siapa yang nggak pernah kepanasan? Itu semua penderitaan kan? Sekarang ini panasnya luar biasa. Iya. Kalau hujan beceknya luar biasa, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Jadi di mana ada damai dan sukacita? Di mana ada damai dan sukacita? Waktu panas, panas sekali. Waktu hujan, hujan kali. Longsor, banjir. Di mana ada damai, di mana ada sukacita? Ketika melihat Tuhan. Coba sampaikan ke telinga temannya masing-masing. Hanya di dalam Tuhan ada damai dan sukacita. Supaya nanti dibawanya pulang. Ya, jangan malu ya. Jangan malu supaya terekam. Hanya melihat Tuhan ada damai, melihat Tuhan ada sukacita. Bukan melihat uang. Ini uang harga berapa ini? Oh, enggak ada harganya, putih. Coba kalau merah. Oh, merah. Matanya pun jadi merah. Melihat uang merah, matanya ikut merah. Tapi melihat Tuhan, matanya merem. Makanya kita hidup dalam ketakutan. Orang Kristen kok hidup dalam ketakutan? Karena matanya hanya melihat uang. Uang yang merah terus dicari-cari. Bukan Tuhan yang maha kuasa. Benar ya? Iya. Makanya ada ketakutan demi ketakutan. Padahal udah berapa usia kita? Sampai detik ini kita nggak pernah kelaparan kok. Tapi terus takut nggak makan. Siapa di antara kita pernah nggak makan? Isya aku kemarin seminggu nggak makan loh, nggak ada beras. Karena nggak ada beras makanya aku terpaksa puasa. Bukan karena bulan puasa. Terpaksa karena nggak ada uang. Tidak ada. Berarti
Allah itu adalah Allah yang berkuasa memelihara hidup kita. Mengapa takut? Firman Tuhan sehubungan dengan khawatir dari mana? Di mana tertulis? Matius pasal tidak tahu. Ayat tidak tahu. pasal 6 ayat 33. Tetapi maka semuanya itu ditambahkan. Berarti kalau cari Tuhan nomor 1, semua di bumi adalah tambahan. Kalau tambahan kan gak perlu dikhawatirkan. Kenapa khawatir? Karena belum cari Tuhan nomor 1. Cari tambahan nomor 1. Cari Tuhan nomor 10. Ya. Nomor 1 warna merah, gitu ya. Nomor 2 warna hijau. Warna biru. Oh, tahu ya, tahu. Tahu nilainya, iya. Warna biru rupanya lebih besar ya. Baru warna hijau ya. Itu tahu. Tapi Matius 6 ayat 33 enggak semua tahu. Ya, saudara, kita mengerti bahwa damai sejahtera sukacita bukan oleh karena tanpa masalah. Coba ucapkan, biar terekam. Damai dan sukacita bukan karena tanpa masalah. 1, 2 ya. Damai dan sukacita bukan karena tanpa masalah, tetapi karena melihat Tuhan. Berarti setiap ibadah harus dipersiapkan hati untuk melihat Tuhan. Ketika firman disampaikan, Tuhan buka mata hatiku melihat Engkau, karena itu memberi damai. Sehingga pulang ibadah ada damai sejahtera. Ini pulang ibadah kecewa, pulang ibadah sungut-sungut. Kenapa? Aku lebih ada duitku dari dia, tapi kok bajunya lebih cantik dari aku ya. Pulang ibadah kecewa. Pulang ibadah bukan damai dan sejahtera. Maka Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera bagimu, karena dialah sumber damai sejahtera. Mengapa dia hadir dengan ucapan damai? Karena dia sumber damai itu dia. Bukan pemberiannya, tetapi Yesusnya. Yang sudah cari apa? Pemberiannya. Yang kita kejar, pemberiannya. Yang membuat kita pusing, pemberiannya. Yang memberi damai, dia. Oke, berarti hari ini tukar ya. Tukar rumusnya. Ngapain cari yang membuat aku takut, yang membuat aku gelisah? Yang penting aku cari Tuhan sebagai sumber damai sejahtera, akan memberi damai, memberi sukacita. Setuju ya? Setiap kali ibadah cari, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kedamaian, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat mendorongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Bersama pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban
apapun persoalan, apapun pergumulan kita, tak seorang pun yang bisa menghibur, menolong selain Yesus menjadi jawaban. Itu yang bisa memberi damai kepada kita dalam semua persoalan kita. Jangan berharap kepada manusia, jangan bersandar kepada orang tua, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Kita lanjutkan. Sesudah gambar sebelumnya kita ulangi. Wajah ketakutan berubah menjadi sukacita. Ini tadi pintu terkunci. Sekarang dengan hadirnya Yesus, wajah murid-murid menjadi sukacita. Jadi berubah. Wajah yang penuh ketakutan, takut ditangkap, takut mati, sekarang sukacita. Karena melihat Tuhan bahwa pengharapan itu sungguh ada. Dengan bangkitnya Yesus memberi pengharapan yang pasti bahwa kita tidak perlu takut mati. Mengapa murid-murid kunci pintu? Takut mati, takut ditangkap orang Yahudi. Tapi dengan bangkitnya Yesus, walaupun ditangkap, walaupun mati, ada kebangkitan, sehingga kita tidak perlu takut mati. Kalau zaman sekarang ini kita melihat usia manusia semakin lama semakin pendek, dan manusia akan mati, semua mati. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, kalau kita tidak melihat tubuh kebangkitan Yesus, apa yang kita harapkan? Kalau hanya sebatas berkat-berkat di bumi yang kita harapkan, itu semua akan sirna, akan sia-sia. Tetapi kebangkitan tubuh memberi sukacita baik di bumi maupun di sorga kelak. Baru kita lanjutkan. Nah, Yesus mengulangi ucapan damai sejahtera sekali lagi di ayat 21. Mari kita baca. Ayat 21 dari Yohanes 20 tadi. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ketika Yesus menjumpai murid-murid, dia menawarkan 2 kali damai sejahtera. Damai sejahtera pertama adalah memberi sukacita kepada murid. Damai sejahtera kedua adalah mengutus murid-murid. Jadi ada tugas. Pertama, meneguhkan mereka supaya mereka tidak ketakutan menghadapi kematian, tetapi mereka punya pengharapan, ada kebangkitan, ada hidup. Yang kedua kali Tuhan katakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Orang yang memiliki damai adalah orang yang melihat Tuhan. Orang yang melihat Tuhan yang bisa memberitakan berita damai sejahtera. Kalau kita sendiri pun gak jelas melihat Tuhan, apa yang kita beritakan? Apa yang kita sampaikan? Tapi sesudah jelas muridnya melihat ada kebangkitan dari kematian, ada pengharapan, ada kehidupan kekal, maka mereka diutus, pergilah. Seperti Bapa utus aku, sekarang aku utus kamu. Beritakanlah berita damai sejahtera ini. Karena semua manusia hidup dalam ketakutan, perlu diganti dengan berita damai sejahtera. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi orang yang diutus itu diperlengkapi oleh Allah dengan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah menjadi kekuatan bagi para penginjil, bagi para hamba Tuhan, bagi orang-orang percaya untuk bersaksi. Karena Roh Kudus itu menjadi guru. Guru yang mengajari kita akan firman. Siapa yang tidak punya guru, ajarannya pasti salah. Guru yang bisa mengajari yang benar adalah Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus, memperlengkapi murid-muridnya supaya ajaran mereka tidak salah. Tapi ajarannya sehubungan dengan Yesus telah bangkit.
yang bisa memberi pengharapan kepada semua orang, memberi hidup kekal kepada semua orang. Inilah arti damai sejahtera. Damai sejahtera melihat Tuhan yang telah bangkit, dan Tuhan mengutus mereka memberitakan berita damai sejahtera ini supaya semua orang bisa mendapatkan damai. Jadi kalau kita sudah mendapat damai sejahtera lalu kita nggak bagikan, itu sama dengan orang yang egois. Dia sudah damai sekali karena sudah melihat Tuhan. Dia nggak takut menjalani kehidupan, tapi dia nggak pernah berbagi, nggak pernah sampaikan kepada keluarga, nggak pernah sampaikan kepada orang lain apa yang sudah dia rasakan. Itu egois namanya. Yang penting aku damai, yang penting aku mati ke surga. Itu egois ya. Tapi kalau orang yang sudah merasakan damai sejahtera dan sudah meyakini hidup kekal, dia pasti berbagi. Karena Tuhan Yesus yang mengutus. Sebagaimana Bapa utus aku, maka sekarang aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Kita sudah dimodali, ada guru yang mengajar. Ketika kita butuh pertolongan, ada Roh Kudus. Ketika kita lupa, Roh Kudus mengingatkan. Ketika tidak mengerti, Roh Kudus yang mengajari kita, sehingga ajaran kita itu benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terakhir, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, benar-benar ada kuasa di dalam murid-murid ya. Diberi kuasa. Ketika engkau menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya apa? Kalau saya tidak pergi mengabarkan Injil kepadanya, dia tidak akan tahu. Maka dosanya tetap ada. Itu maksudnya. Tapi ketika saya memberitakan Injil, dia disadarkan bahwa dia orang berdosa yang perlu berbalik kepada Allah. Maka dosanya diampuni. Jadi tugas orang-orang percaya sangat mulia. Sangat mulia. Kalau kita tidak sampaikan, orang tidak akan tahu dalam keberdosaannya. Maka dia akan mati di dalam dosanya. Tapi kalau kita sampaikan, dia menyadari, lalu dia berbalik kepada Tuhan, maka dia mendapat damai sejahtera dan hidup yang kekal. Ya, Yesus mengulangi ucapan damai sejahtera, lalu mengutus murid-muridnya. Kalau saudara sendiri belum damai, gak mungkin saudara pergi memberitakan damai. Tapi orang yang sudah mengalami damai, dia akan pergi memberitakan berita damai kepada sanak keluarga kita, teman-teman kita, ya, supaya setiap orang bisa mengalami seperti yang kita alami. Coba bayangkan murid Yesus ada berapa? 12. Ini berita sampai ke ujung bumi. Kan bukan masalah banyaknya. Dari 12 orang, berita damai sejahtera sampai ke ujung bumi. Berarti murid-murid tidak diam. Murid-murid tidak berhenti. Tapi Tuhan katakan, aku mengutus kamu. Mereka pergi. Mereka gencar memberitakan kabar baik, kabar damai sejahtera. Sehingga banyak orang yang mendengar, banyak orang yang percaya dan mendapat damai sejahtera. Kalau kita sudah lebih dari 12 di sini ya. Coba hitung, lebih kan? Lebih dari 12 ya. Sudah sampai mana kabar damai sejahteranya? Keluarga kita sudah dengar, saudara-saudara kita sudah pernah dengar. Kalau kita tidak memperdengarkan, mereka tidak tahu kemana dia. Mereka tidak mengerti kemana arah hidupnya, kemana tujuannya. Tapi kalau kita beritakan, mereka akan disadarkan oleh Roh Kudus. Dan ketika mereka berbalik, maka mereka mengalami seperti yang kita alami. Dan mereka juga akan meneruskan berita damai sejahtera. Semakin banyak orang mendapatkannya, semakin banyak orang yang menyampaikannya. Ya,
Kenapa belum banyak yang menyampaikan? Karena yang sudah ada pun tidak bersaksi. Yang sudah ada damainya pun diam-diam dia. Makan sendiri ya. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Sudahkah kita melihat Tuhan dengan mata rohani kita? Karena itu yang akan memberikan damai sejahtera. Tanpa melihat, kita tidak akan damai. Pasti rasa takut yang menguasai kehidupan kita. Damai sejahtera bukan karena tanpa masalah, tapi damai sejahtera itu ketika melihat Allah dengan mata rohani kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang dapat kami dengar pada pagi hari ini. Kami sangat berterima kasih kepadamu. Karena walaupun murid-Mu lamban mengerti, walaupun mereka ragu akan kebangkitan-Mu, tetapi Engkau tetap berbelas kasihan, sehingga Engkau menampakkan diri dalam tubuh kebangkitan-Mu kepada murid-murid-Mu, supaya mereka diteguhkan. Mereka tidak ragu akan janji-Mu, bahwa apa yang Engkau katakan kepada mereka sudah digenapi. Sama halnya dengan kami pada zaman sekarang. Banyak janji Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab, yang sering kami dengar, tapi masih ada keraguan di dalam hati kami, membuat banyak ketakutan-ketakutan yang menghantui pikiran kami. Tapi bagaimana murid ketika melihat Tuhan, rasa ketakutan mereka berubah menjadi sukacita. Tuhan, kami bersyukur, kami rindu mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh para murid, agar ketakutan kami diganti dengan sukacita. Bukalah mata rohani kami untuk melihat Tuhan dengan jelas, melihat bahwa Engkau Allah satu-satunya yang sudah bangkit, mengalahkan kematian, sehingga ada pengharapan bagi kami. Ada hari esok dan ada kehidupan yang kekal. Berkati setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Biarlah kuasa Roh-Mu bekerja di dalam hati mereka, mencelikkan mata rohani mereka, agar jelas melihat Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.